Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Nur Rohim Yunus selaku Dewan Juri pada Call for Paper pada sore hari ini, serta rekan-rekan panitia dan rekan-rekan peserta dari Call for Paper Juris Police Institute tahun 2022. Perkenalkan, saya Rizky Novian Hartono, hendak mempresentasikan artikel saya yang berjudul Rekonseptualisasi Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja Massal dalam Kondisi Kedaruratan di Indonesia. Isu hukum dari artikel yang saya tulis ini berangkat dari telah dideklarasikannya kedaruratan kesehatan masyarakat oleh Presiden pada bulan Maret tahun 2020, sehingga membawa akibat hukum dilakukannya tindakan kekarantinaan kesehatan, yaitu pemberlakuan PSBB dan PPKM di awal pada tahun 2020 kemarin hingga sekarang. PSBB maupun PPKM ini merupakan suatu tindakan di luar keadaan abnormal yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini konteksnya ialah pandemi COVID-19, untuk mencegah terjadinya perkumpulan oleh masyarakat di tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya infeksi kasus COVID-19 di Indonesia. Pemberlakuan PSBB maupun PPKM ini pun didasari karena terjadinya krisis multidimensi yang berawal dari krisis kesehatan dan kemudian bermuara pada terjadinya krisis sosial dan ekonomi. Sehingga kalaupun mengutip pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwasanya krisis kesehatan yang sekarang terjadi ini berbeda dari krisis-krisis yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Yang sebelumnya bersifat man-made sekarang tidak bersifat man-made karena bersumber dari virus yang pergerakannya sangat dinamis, sehingga pemerintah diminta tidak hanya menyelamatkan kesehatan dari masyarakat, namun juga diminta untuk menyelamatkan perekonomian nasional, karena krisis multidimensi ini menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu bidang yang terdampak ialah bidang ketenagakerjaan, di mana para pekerja banyak yang mengalami tindakan dirumahkan oleh perusahaan, kemudian pengurangan jam kerja, bahkan PHK dari perusahaan itu sendiri. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penemuan dan analisis saya, penerapan ataupun dengan dideklarasikannya kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia menyebabkan negara Indonesia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar keadaan normal yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan dalam keadaan normal. Misalnya yaitu tindakan responsif seperti penerapan PSBB dan PPKM seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Kemudian diperbolehkannya melakukan perubahan besaran ataupun cara pembayaran upah kepada pekerja, dan hingga pelonggaran pemberian tunjangan hari raya keagamaan secara bertahap. Hal-hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan didasarkan selain untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dalam kondisi kedaruratan ini, sekaligus untuk memberikan jaminan keberlangsungan usaha bagi para perusahaan yang tetap melaksanakan kegiatan berusaha di tengah kondisi kedaruratan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu terdapat salah satu alasan dapat dilakukannya PHK bagi para pekerja oleh perusahaan, yaitu perusahaan tutup karena force majeure. Banyak perusahaan yang menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini sebuah force majeure, sehingga menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ataupun sejauh mana force majeure ini dapat didefinisikan dalam konteks kedaruratan, sebab dengan banyaknya PHK gelombang massal ini seharusnya perusahaan agar dapat melakukan PHK itu perusahaan dalam kondisi tutup sebagaimana pasal ditentukan dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kenyataannya perusahaan juga ada yang tidak tutup namun melakukan PHK karena alasan force majeure ataupun efisiensi, sehingga kedepannya perlu membatasi definisi force majeure dalam konteks kedaruratan, atau bahkan kita jika berkaca pada aturan yang ada di Spanyol, pemerintah Spanyol melarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan, yaitu di antaranya ekonomi, kemudian struktur, teknis, dan bahkan organisasi, sehingga dengan begitu negara tetap dapat mempertahankan jumlah pekerja di tengah kondisi kedaruratan.
Kemudian, sejauh ini pun pemerintah telah memperluas, jangkauan social safety net bagi masyarakat Indonesia, dengan melakukan, berbagai program, yaitu misalnya seperti subsidi gaji upah bagi para pekerja, kemudian stimulus tarif tenaga listrik, kartu prakerja, program sembako, hingga program, keluarga harapan. Dari hasil penelitian ini pun, dapat diketahui bahwa dalam kondisi kedaruratan ini pemerintah, dalam menangani hubungan industrial itu banyak mengatur penanganan hubungan industrial dengan menggunakan instrumen hukum surat edaran. Padahal dalam kondisi kedaruratan ini, negara butuh, untuk, penanganan, hubungan industrial itu butuh untuk diatur dalam bentuk regeling agar agar, penanganan, ini bersifat, mengikat dan memaksa bagi, para pihak. Kemudian, selanjutnya, berdasarkan teori Gordon dan, Mauro, bahwa terdapat 2 model pendekatan, kebijakan, penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ternyata setelah diselidiki, Indonesia menggunakan pendekatan kebijakan model campuran, yaitu kebijakan berupa dukungan finansial dan kebijakan untuk menjaga dan mempertahankan tingkat jumlah pekerja melalui berbagai program misalnya seperti kartu prakerja, meskipun pada awalnya, kartu prakerja juga menuai polemik pro kontra sebab masyarakat, yang ter-PHK merasa lebih membutuhkan, lapangan pekerjaan dibandingkan pelatihan lapangan, pekerjaan. Sekaligus yang dimunculkan oleh pemerintah yaitu asuransi jaminan kehilangan pekerjaan. Dari asuransi asuransi JKP ini pun dapat diketahui, ini tidak dapat dikatakan, tidak inklusif karena, hanya menyasar pekerja formal di Indonesia, padahal tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh, tenaga kerja informal. Kemudian perlu menetapkan short term compensation untuk memberikan, kompensasi bagi para pekerja yang mengalami, pengurangan jam kerja di Indonesia, mencontoh dari negara Jerman dengan programnya Kurzarbeit seperti itu. Kemudian saran ataupun gagasan yang hendak saya ajukan ialah yang pertama mengatur penanganan pemutusan hubungan kerja ataupun hubungan industrial melalui regeling, menerapkan job retention scheme sehingga, jumlah lapangan pekerjaan ataupun jumlah pekerja yang, ada di Indonesia tetap dapat terkendali meskipun dalam kondisi kedaruratan, sekaligus mengatur dan menerapkan short term compensation bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Demikian presentasi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky. Waktu 6.59 detik. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab oleh Pak Nurahim. Yang segala hormat pada Pak Nurahim, dipersilakan. Ya baik, Rizky Nopian ya bagus. Penggunaan yang teori pendekatannya sebenarnya lebih kepada pendekatan konsep ya. Maka judul kemudian rekonseptualisasi. Jadi sebenarnya penulis atau narasumber di sini ingin memberikan konsep baru terkait dengan pemutusan hubungan kerja massal di masa kondisi pandemi begini. Ya. Pertanyaan saya kepada Rizky Nopian, ya. Di antara kesimpulan yang Anda sampaikan tadi itu yang masuk kategori rekonseptualisasi yang Anda ingin berikan itu apa? Iya. Baik Pak, terima kasih izin menjawab. Rekonseptualisasi yang, saya ajukan, untuk menangani permasalahan hubungan industrial, khususnya dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang sekarang, telah dideklarasikan oleh Presiden, ialah dengan, menyajikan ataupun mengatur mengenai job retention scheme. Sehingga, job retention scheme ini merupakan sebuah skema di mana negara dalam kondisi tertentu harus mempertahankan jumlah karyawannya atau jumlah pekerja yang masyarakat yang bekerja dalam kondisi kedaruratan sehingga dalam kondisi kedaruratan tidak terjadi PHK massal atau dalam kata lain negara mampu mengontrol tingkat pengangguran ataupun PHK meskipun dalam kondisi kedaruratan. Misalnya seperti tadi di negara Spanyol, di kerajaan Spanyol itu salah satu aturan yang diberlakukan untuk menangani pemutusan hubungan kerja dalam masa pandemi ialah melarang, para perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan yang pertama ekonomi, kemudian karena alasan struktur organisasi, teknis, ataupun, dari
izin saya lupa Pak, pokoknya ada 4 komponen yang dilarang oleh pemerintah Spanyol untuk melakukan PHK di tengah pandemi ini. Nah, Indonesia dapat berkaca dari kerajaan Spanyol itu untuk menangani jumlah pekerja agar tetap terkontrol, sehingga PHK yang terjadi pun tidak demikian besar. Kemudian konsep yang rekonseptualisasi yang saya ajukan selanjutnya ialah dengan menerapkan yaitu short term compensation. Dari data yang dipublikasikan oleh BPS, sebanyak 32,66 perusahaan itu lebih memilih untuk melakukan pengurangan jam kerja, di mana pengurangan jam kerja ini Pak merupakan salah satu langkah alternatif yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. Sehingga dengan dilakukannya pengurangan jam kerja ini, betul pekerja tetap dalam pekerjaannya, dalam artian tidak di-PHK, namun kemudian kita bertanya mengenai pendapatan yang berkurang dari pekerja yang terdampak melalui pengurangan jam kerja ini. Misalnya dalam 1 minggu pekerja bekerja dalam kurun waktu 40 jam, kemudian semenjak ada kedaruratan kesehatan masyarakat, jam kerjanya turun menjadi 32 jam, sehingga upah yang hilang dari 8 jam ini lalu bagaimana? Kemudian bisa dimitigasi oleh pemerintah, sebab dalam kondisi kedaruratan ini seharusnya masyarakat ini juga harus didorong untuk dapat mempertahankan kemampuannya memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga jika melihat program Kurzarbeit sebagai short term compensation yang diterapkan di Jerman sejak krisis ekonomi tahun 2008, membawa keberhasilan bagi Jerman itu sendiri, Pak, untuk lebih cepat pulih dari krisis ekonomi, termasuk sektor tenaga kerjanya, dengan cara yaitu pemerintah Jerman waktu itu memberikan kompensasi dalam konteks pandemi ini ya Pak, dalam konteks pandemi ini Kurzarbeit itu memberikan kompensasi sebesar 60 hingga 67% dari upah yang hilang untuk diberikan kepada para pekerja yang terdampak pengurangan jam kerja, sehingga dapat memberikan kemampuan tetap mempertahankan pekerja untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, namun di sisi lain juga mempertahankan keberlangsungan usaha dari perusahaan yang terdampak pandemi seperti ini, Pak. Sehingga perusahaan tetap dapat fokus menangani permasalahan usahanya, dan pekerja tetap mendapatkan upah meskipun tidak 100% dari upah yang seharusnya dia dapatkan. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan kedua, apakah pemerintah saat ini sudah mengadopsi untuk perlindungan para pekerja, di antara perlindungan untuk tidak diberhentikan dalam kondisi pandemi begini, atau memang undang-undang yang sudah ada itu memang tidak dianggap memberikan perlindungan terhadap para pekerja, sehingga kemudian Saudara Rizky Novian memberikan beberapa usulan ini merekomendasikan kepada pemerintah dengan memberikan konsep-konsep yang baik, sehingga kemudian nantinya bisa mengubah yang sudah ada menjadi lebih baik. Bagaimana? Silakan tanggapannya Rizky. Baik Pak, izin menjawab, sebetulnya sejak tahun 2004 pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal, di mana dalam surat edaran tersebut diberikan langkah-langkah alternatif yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja. Langkah-langkah alternatif yang tercantum di dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya ialah mengurangi upah, kemudian melakukan pengurangan jam kerja, kemudian pekerja juga dirumahkan. Selain itu juga untuk dalam konteks pandemi COVID-19,
pemerintah juga kembali mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tahun 2020 mengenai perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang dimana pada pokoknya substansi dari surat edaran itu ialah memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja untuk tetap dapat diberikan upah sebagaimana mestinya meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, meskipun juga nanti pada akhirnya diperbolehkannya bagi para perusahaan atau pengusaha untuk melakukan penyesuaian terkait pembayaran upah kepada pekerja. Lalu kemudian, apakah surat edaran ini cukup untuk menangani terjadinya atau mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat? Kalau menurut saya Pak izin, itu masih belum cukup karena itu adalah karena langkah-langkah yang ditawarkan oleh pemerintah itu diatur dalam suatu surat edaran yang menurut saya surat edaran itu hanya bersifat imbauan dan tidak mengikat kepada pihak yang dituju. Maka dari itu saran yang saya tawarkan pada sesi kali ini ialah mengatur permasalahan hubungan industrial dalam konteks kedaruratan ini, yaitu untuk diatur dalam suatu instrumen regeling yang bersifat regeling atau yang bersifat memaksa dan mengikat sehingga Pak perusahaan diharapkan dapat patuh dengan adanya peraturan-peraturan yang bersifat regeling ini sehingga pemerintah pun pada akhirnya dapat mengontrol tingkat terjadinya PHK meskipun dalam kondisi kedaruratan, seperti itu, Pak. Ya, baik, saya rasa cukup. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Selamat sore.